sukacita dalam pujian. Amin. Yes. Dan memuji Tuhan sampai akhir nafas kami. Tiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku. Kau percaya Tuhan, Kau tak biarkan ku jatuh, Kau menopangku, menopangku. katakan Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. haleluya. Lebih dari segalanya, kasih-Mu selalu yang ku mau. Di dalam semua detikku, hadir-Mu selalu yang ku perlu. Sampai akhir nafasku, Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu Yesus. Yesusku. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Saya mau angkat setiap pujian kami Tuhan. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesus. Sampai akhir nafasku, sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesus. Pujian, pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Yes. Hanya bagimu Tuhan pujian penyembahan. Yes. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Yes. Yesus, Kau yang mulia Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Yes, thank you.
buat Tuhan kita, amin. Glory bagimu Tuhan, haleluya. Katakan sama-sama. To God be the glory for the things. Katakan, to God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Sekali lagi katakan, mulia namamu. Yes, kami sorak-sorai buat Engkau Tuhan, haleluya. Yes, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya Engkau ada Tuhan. Kami percaya Engkau nyata Tuhan. Engkau tidak hanya cerita, tapi Engkau ada Tuhan bersama dengan kami setiap hari. Ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya.
percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu bagian kami. Kami percaya Tuhan, dan Engkau selalu menggenapi ketika kami percaya Tuhan. Yes, thank you Lord. Kau ada, Kau nyata Tuhan. Yes. Katakan hatiku percaya, dengan segenap hati kita katakan hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku biar jemaat menyanyikan lagu ini. Hatiku percaya, hatiku iman Tuhan. hatiku Iman kami hatiku hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami Tuhan, anak-anakmu Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan sepenuhnya. Saat gak ada jalan, kami tetap percaya Tuhan. Saat kayaknya gak ada perubahan dalam kehidupan kami, tapi kami tetap percaya Tuhan. Kami gak mau meninggalkan Engkau Tuhan, karena kami percaya. Walau kami tidak melihat Tuhan, sepertinya tidak ada perubahan, kami tetap ada masalah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau bekerja sesuai waktumu Tuhan. Waktumu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan. Kami bawa penyembahan kami Tuhan, kami angkat penyembahan kami untuk Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Kau merawat setiap kami masing-masing Tuhan. Yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
kasih Tuhan, Dia sanggup menolongmu. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya, yes, tiada yang mustahil. Yes, Lord, bagimu kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Di kemuliaan buat Tuhan kita. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami berserah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami hanya bisa percaya Tuhan. Dan kami berserah atas rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya rancangan-Mu buat kami tidak pernah gagal Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat janji-Mu dan kami percaya itu Tuhan. Saat ini Bapak, kami siap untuk mendengarkan Engkau berbicara Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, kami percaya Engkau yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara semua. Shalom Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Yogi. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang sudah kenal, tapi ada yang belum. Jadi saya Yogi, saya hadir bersama istri saya Grace ya, dan saya juga menantunya Pak Ong Budiono. Ya, jadi mungkin teman-teman Bapak Ibu saudara sekalian sudah pernah ketemu ya, atau ya berbincang-bincang. Nah, perkenalan singkat aja. Saya orang Semarang asli Bapak Ibu, dan saya memang sampai kuliah selesai ya saya ada di Semarang. Lalu setelah itu Tuhan berikan kesempatan untuk saya bisa bekerja di China, di negeri China, dan disitulah saya mengalami lahir baru lah, sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan tuh waktu saya ada di China. Karena kita tahu di China sendiri untuk beribadah itu kan tidak mudah. Kita di sana struggle. Gereja kita lebih kecil dari gereja ini karena kita kayak cuman sekedar apartemen saja, tapi diisi sekitar 30-40 orang di dalamnya. Jadi bisa dibayangkan kita harus benar-benar hati-hati, jangan sampai ketangkep polisi, tapi ya kita juga perlu terus bertumbuh. Nah terus selama 10 tahun kurang lebih ya, tadi Pak Joni cerita, saya ketemu Pak Joni itu 2017 apa 2016, saya agak lupa. Kita makan soto, dan di situ kita bertukaran kontak. Nah di 2018 waktu saya pulang ke Semarang, ada proyek di Semarang kerjaan, Pak Joni kontak, ada anaknya yang akan sekolah, anaknya temennya yang akan sekolah ke China. Nah dari situlah saya kenal sama Grace ya, ternyata ya jadi jodoh ya. Ya begitulah kurang lebihnya. Dan ya pada sore hari ini
eh Pastor Joni waktu itu sempat meminta untuk oke, kamu mau menyampaikan sesuatu, ada temanya, dan tema yang dibawa memang stepping into his promises ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini tema daripada gereja, dan di sini ada yang menarik sih Bapak Ibu. Ketika saya renungkan firman Tuhan ini, ada beberapa firman Tuhan yang akan kita lihat. Saya belajar satu hal, bahwa bangsa Israel sendiri ketika mereka dijanjikan oleh Tuhan tentang tanah Kanaan atau tanah perjanjian, itu kan mereka ada di sebuah di sebuah perbudakan yang sangat panjang. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar cerita ini, ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir, berapa tahun mereka diperbudak? Mungkin ada yang tahu? Jadi bangsa Israel itu diperbudak di Mesir itu berapa tahun kira-kira? Pernah enggak maksudnya melajari atau tahu tentang itu? Ya, setelah saya lihat ternyata 400 tahun. Mereka diperbudak itu 400 tahun, dan ketika di tahun yang setelah 400 tahun itu Tuhan berfirman kepada Musa, kamu harus bawa orang bangsaku ini yang saya pilih untuk keluar, tak janjiin, tak kasihin sebuah tanah, yaitu Kanaan, yang di situ melimpah susu dan madunya, yang kamu bisa hidup dengan damai, dengan tentram, dari musuh-musuhmu, kamu akan menguasai tempat itu. Ya, tapi ketika janji itu datang ke bangsa Israel, mereka percaya enggak Bapak Ibu Saudara? Mereka enggak percaya. Mereka pertama-pertama malah Musa dimarahi toh, diusir, terus kamu kenapa jadi pemimpin atas bangsa kami? Kamu maksudnya tidak ada hubungannya gitu loh. Nah, pada akhirnya mereka keluar, Tuhan izinkan Musa tetap memimpin, terjadi tulah-tulah ya, singkat cerita keluar dari bangsa Mesir untuk berjalan menuju ke tanah Kanaan itu sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, tanah Kanaan itu adalah Israel saat ini, yang sekarang ada itu tanah Kanaan. Disitulah tempat di mana memang susu dan madu, semua hasil buah-buahannya sangat bagus dan sangat oke lah, keren sekali. Nah, ketika mereka mau dibawa di sana dari tanah Mesir, mungkin Bapak Ibu Saudara juga tahu ceritanya, membelah Laut Merah dan lain-lain, begitu banyak mujizat. Seharusnya dari Israel sampai Mesir sendiri itu hanya butuh waktu 40 hari perjalanan kaki Bapak Ibu Saudara. Dan itu sekitar kurang lebih ada 1 juta something orang gitu yang bersama-sama dengan Musa. Ya, ketika sudah mereka mau memasuki tanah itu, ada yang menarik. Musa menyuruh berapa orang pengintai? 12 orang pengintai ya, untuk lihat iku negara iku tenanan makmur ndak sih. Akhirnya mereka masuk. Ya. Nah, terus setelah masuk, ternyata ada hal yang menarik juga. Mereka kembali membawa semua panen semua pohon buah anggur, hal-hal yang bagusnya itu dibawa sama mereka, ditunjukkan ke Musa dan seluruh bangsa Israel pada saat itu. 10 orang bilang, wah memang negeri yang di sana itu sungguh bagus, sungguh luar biasa. Tapi, nah ada tapinya, itu nanti kita akan baca ya. Ada tapinya. Tapinya apa? Tapinya yang mendiami siapa? Bangsa-bangsa raksasa yang segede-gede Goliat semua Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan sulitlah kita untuk masuk ke situ, ya. Oleh karena itu, pada sore hari ini kita mau belajar seperti apa pada akhirnya bangsa Israel ini end up selesai di padang gurun dan akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Makanya judulnya Stepping into His Promises. Kita melangkah untuk masuk ke janji-janjinya Tuhan. Tuhan banyak berjanji. Seringkali kita tidak bisa mengalami janjinya bukan karena Tuhan bohong, tapi kita enggak siap Bapak Ibu Saudara untuk dapat janjinya. Ya, kadang kita pikirkan, Tuhan kok hidupku susah yo, golek duit kok angel men. Nah, mungkin bisa jadi Tuhan mengerti ketika kita diberikan rezeki yang terlalu banyak melebihi kapasitas kita. Mungkin tidak ke gereja lagi ya Bu ya. Mungkin sudah jalan-jalan kemana, lupa sama Tuhan. Makanya Tuhan tuh sebenarnya kalau kita percaya Dia Bapa yang baik selalu tahu kapasitas anak-anaknya masing-masing. Bapak yang baik tidak akan memberikan anak berumur 5 tahun sebuah mobil yang sangat mobil balap atau apa yang akan membahayakan anak tersebut.
atau mungkin memberikan pisau yang justru malah nanti akan melukai anak itu sendiri. Demikianlah Bapak kita di surga, Bapak Ibu. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami hal-hal yang mungkin membuat hati kita mulai ragu, apakah Tuhan memang baik sih sama hidup kita ya? Kalau Pastor Joni bilang Tuhan baik, selalu baik, sangat baik. Tapi kok kayaknya hidup saya enggak baik-baik saja. Nah, mungkin dia sedang melakukan sebuah proses yang kita belum ngerti. Ya, jadi kita perlu sabar Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, yuk boleh next PowerPoint-nya. Oh, agak turun ya. Oke. Kenapa bangsa Israel harus melewati padang gurun Bapak Ibu Saudara? Nah, ini cukup menarik. Kalau kita mau pikir dengan sangat sederhana, sebenarnya 40 hari sudah cukup untuk mereka masuk dan mereka menguasai tanah itu. Ternyata Tuhan punya rencana yang jauh lebih hebat. Bapak Ibu Saudara pernah membayangkan enggak, selama 400 tahun mereka ada di Mesir, mereka diperbudak. Mentalitas mereka mentalitas siapa? Budak. Budak itu mentalitasnya bagaimana? Kalau enggak dipecut enggak gerak, ya toh? Terus apalagi isinya disuruh-suruh, tidak punya inisiatif. Mereka isinya cuma disiksa, tidak bisa memimpin dan lain-lain. Percaya enggak Bapak Ibu Saudara kalau dalam kualitas mental yang demikian, mereka bisa menguasai suatu daerah? Percaya enggak? Kalau saya enggak percaya. Karena apa? Karena mental itu akan menghasilkan kualitas kita sebagai manusia untuk mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan. Nangkep ya, seorang budak secara logika kita manusia saja, seorang budak mungkin enggak dia bisa menjadi seorang penguasa satu area yang sangat besar. Pasti hancur lebur, bahkan mungkin mereka berantem sendiri. Nah, di ceritanya, boleh di next. Di ceritanya di Bilangan 13 ayat 27 sampai 29. Oke, ya, ini saya bacakan ya, Bapak Ibu bisa baca di depan. Jadi setelah 12 pengintai itu dikirim keluar, mereka kembali bilang begini, mereka menceritakan kepada Musa ya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya, dibawa semua. Tapi bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Enak itu adalah keturunan raksasa yang paling besar Bapak Ibu Saudara. Itu yang paling gede banget. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ternyata ada 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua yang tidak setuju dengan 10 pengintai lainnya. Dia berkata begini Bapak Ibu, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya, ini imannya Kaleb. Terus next. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, ini orang 10 lainnya ya, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga menyampaikan kepada orang Israel, kabar busuk ya, kalau budak itu mentalnya mau komplain, isinya mengabarkan kabar-kabar jelek, gosipin orang lain ya. Tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memang memakan penduduknya, jadi kanibal ya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Yang paling bahaya yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang budak memandang dirinya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti siapa? Belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Jadi sudah mereka memandang dirinya sendiri rendah, belalang, mereka juga berasumsi orang lain memandang mereka belalang. Itu kan parah sekali, maksudnya secara mental mereka sudah down. Karena 400 tahun mereka diperbudak dan mereka diberikan hal-hal negatif dalam hidup mereka. Dan Tuhan mau membersihkan itu semua, mempersiapkan itu semua sebelum Dia memberikan tanah Kanaan itu.
Kalau kita mengerti gambaran besar ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa bilang Tuhan baik enggak? Baik. Tapi seringkali di dalam proses pemurnian itu tidak pernah mudah, setuju? Tidak pernah mudah Bapak Ibu Saudara. Pasti ada hal-hal yang Tuhan harus buang, ada hal-hal yang Tuhan harus tambahkan untuk kehidupan kita semua. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu Saudara sore hari ini juga lagi ngalamin sesuatu di dalam keluarga atau di dalam pribadi kita. Disitulah Tuhan sebenarnya sedang memproses. Kita orang percaya sudah tidak bilang, oh ini karena ya dunia memang begini, ya memang dunia begini. Tapi kita orang di dalam Tuhan Yesus, kita selalu punya pola pikir, mindset di mana hidup kita itu ada di dalam kendali yang absolut daripada Tuhan ya. Dia itu punya kuasa untuk melingkupi kita dari segala macam bahaya. Nah kalau bahaya terjadi gimana? Kalau bahaya hal-hal yang tidak pernah kita sangka terjadi gimana? Ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum dia menaik ke surga, Tuhan Yesus bilang apa? Di Matius 28, 19, 20, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Nah kalau kita tahu Tuhan menyertai kita, ketika lagi ada masalah dalam pekerjaan, atau lagi ada hutang yang belum bisa dibayar, atau lagi ada masalah dalam rumah tangga, kita percaya enggak Tuhan ada di situ? Percaya, logikanya ya sebagai saya manusia, saya melihat firman-Nya, Tuhan Yesus, Tuhan yang setia, tidak melanggar janji, dan dia sudah berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Otomatis ketika saya mengalami hal yang sulit sekalipun, dia menyertai. Kalau sampai kita merasa dia tidak menyertai, berarti yang salah siapa? Ya kitanya sendiri ada yang keliru. Kenapa kok kita tidak sadar? Jadi kayak ada tapi nggak ada gitu. Ya, disitulah proses yang Tuhan bawa untuk hidup kita maupun untuk bangsa Israel. Mau dibersihkan dari hal-hal mental-mental budak itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, next, apa saja yang diproses? Saya tulis hanya 3 di sini, karena ini yang merupakan esensi. Ini 1, 2, 3 adalah perwakilan dari 3 hal yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Yang pertama kita bilang apa? Iman percaya. Kita sama-sama buka yuk di Bilangan 14 ayat 11. Bilangan 14 ayat 11. Oke, oh ini ada sudah. Oke, saya bacakan saja. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Ini Tuhan yang ngomong ke Musa. Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Ya, poinnya gini Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mengalami sebuah persoalan, masalah atau struggle, kalian berdoa, kita berdoa, Tuhan berikan saya mujizat, berikan saya mujizat. Ya mujizat bisa terjadi, tapi seringkali juga tidak terjadi bukan? Ya, kenapa? Karena Tuhan tahu sekalipun kamu tak kasih mujizat, belum tentu kamu percaya. Sekalipun orang mati bangkit di hadapanmu saat ini, ketika kamu pulang, kamu masih mikirin utang kamu lagi. Jadi mujizat itu bukan sebuah jawaban yang absolut. Kalau kita ada masalah, kita dapat mujizat dan kita menang. Yes, itu memang janji Tuhan juga. Tapi kita perlu mengerti di sisi sebaliknya teman-teman. Terkadang Tuhan tidak mengizinkan mujizat terjadi supaya dia melatih kita. Apakah kita tetap percaya sekalipun mujizat itu tidak terjadi. Ya, saya pernah lihat di Instagram satu quotes yang tiba-tiba kilingan kan, dia bilang gini ya, dia bilang gini, terkadang di dalam badai, Tuhan akan menenangkan badai itu, kita naik kapal nih, Tuhan akan menenangkan badai itu sehingga badai itu menjadi tenang. Tapi ada waktu-waktu tertentu Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan mengizinkan badai itu tetap bergelora, tapi dia menenangkan anak-anaknya. Supaya apa? Ya ada quote lagi bilang begini, seorang pelaut yang handal adalah seorang pelaut yang dapat berlayar di atas badai. Kalau lautnya tenang ya saya aja bisa ya, tukang kayu aja bisa istilahnya gitu.
Tapi kalau lautnya penuh dengan badai dan dia bisa tenang menghadapi itu semua, pasti dia akan menjadi seorang pelaut yang handal. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi diajari untuk percaya. Kalau kita percaya Tuhan di dalam masa yang bagus saja, semua orang bisa. Bahkan tidak percaya Tuhan pun mereka tetap bisa. Persoalannya apakah kita bisa tetap mau percaya sama Tuhan, bahkan ketika kita merasa Tuhan tidak ada, ketika mujizat tidak terjadi. Itu poinnya, itu yang Tuhan lagi proses sama mereka. Ya, iman yang memindahkan gunung ini dari si Pak Pendeta siapa tuh yang meninggal kena kanker waktu itu, lupa saya, Sirait, saya lupa namanya ya. Dia bilang gini, iman yang benar itu bukan iman yang memindahkan gunung. Iman yang benar adalah iman yang tetap percaya sekalipun gunungnya tidak pindah, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau iman yang besar, kita kan Yesus ngomong kan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bilang ke gunung ini pindah, dia akan pindah. Tapi kita perlu tahu ada iman yang satu lagi, yaitu iman yang benar. Ketika kita bilang ke gunung ini untuk pindah dan gunung tidak pindah, kita tetap percaya enggak? Nah, itu yang Tuhan sedang proses atas bangsa Israel dan juga kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita tetap percaya kalau misal mungkin hutang kita belum lunas? Tetap percaya enggak? Ya mungkin di situ di dalam proses itu Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Setia dalam mengelola keuangan. Pembukuan di dalam pembukuan perusahaan atau rumah tangga. Lebih belajar untuk irit, hidup sederhana. Ya, banyak hal yang Tuhan ajarkan di dalam proses itu. Jadi jangan mengeluh, maju terus. Yang kedua, karakter. Itu yang pertama secara iman percaya atau rohnya dirubahkan. Tuhan merubahkan roh kita untuk dekat dengan roh Dia. Ya, yang kedua adalah secara karakter atau mental, atau saya bisa bilang secara jiwa. Ya, itu di Bilangan 14 ayatnya yang ke-9. Ya, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Ya, si Yosua bilang begitu. Ya, di sini menunjukkan apa? Ada karakter atau mental yang Tuhan sedang ajarin ke bangsa itu, Bapak Ibu Saudara. Seorang budak pasti mentalnya penakut lah, dia digebuki tiap hari, disuruh kerja, disuruh berani, ya enggak mungkin. Istilahnya gitu. Sama-sama kita seringkali karena dosa, kita diperbudak dosa, diperbudak kelemahan-kelemahan yang ada pada kita, sehingga kita sudah berpikir di dalam mental kita, wes aku pasti kalah we mati we, pokoknya ndak akan bisa menang. Itu mental budak Bapak Ibu. Itu yang Tuhan sedang bersihkan di hidup kita semua. Bapak Ibu dengar beberapa waktu ini di Jakarta ada satu keluarga 4 orang, suami, istri, 2 anak lompat dari apartemen dan mereka mati semua. Dengar ya beritanya ya. Ketika saya baca berita itu Bapak Ibu Saudara, itu saya sangat sedih sekali. Kenapa? Karena wah sayang sekali gitu loh. Masalahmu tuh apa sebenarnya kok sampai seperti itunya, lompat di CCTV-nya kan, bahkan di lift-nya tuh sampai sudah peluk-pelukan, cium-ciuman. Kok bisa segitunya tuh seberat apa toh masalahmu? Kadang itu eman-eman kalau lihat kayak gitu. Sebuah kehidupan yang Tuhan berikan, kesempatan, hal-hal potensi yang mungkin belum terbuka ke orang tersebut, mati. Dia pikir dengan mati semuanya selesai. Enggak. Ya, beberapa waktu yang lalu juga tahun lalu banyak sekali berita, mungkin ada 3 atau 4 kasus di Semarang yang mahasiswa yang bunuh diri, ya, karena skripsi, karena apa. Makanya kita lagi kumpul anak-anak youth pastor yang di Semarang, kita kumpul besok Selasa, kita mau ngadain seperti KKR untuk anak-anak ketua-ketua PMK ini loh, anak-anak pemuda ini kuliah-kuliah. Ya, kita mau facilitate mereka, kita mau jadi kakak buat mereka, tempat supaya mereka bisa bercerita. Supaya apa? Supaya hal-hal seperti ini, orang-orang yang mereka patah harapan, mereka butuh pertolongan, mereka butuh cerita, mereka ada tempat Bapak Ibu Saudara. Dan kita pun sebenarnya dipanggil untuk itu semua. Bapak Ibu, ini bukan tugasnya Pak Joni saja Bapak Ibu, bukan tugasnya Bu Omin saja, tapi tugas kita semua. Untuk menjadi kakak, menjadi bapak bagi orang-orang generasi-generasi yang mereka kehilangan bapak. Ya, itu yang Tuhan bentuk untuk kita semua, karakter mental kita, mental budak itu perlu dihilangkan. Enggak ada lagi mental meminta-minta, ya, orang yang sitik-sitik minta, sitik-sitik minta.
Bukankah memberi lebih bahagia daripada meminta? Firman berkata demikian kan? Kita beri, Pak, saya saja kekurangan. Beri. Ya. Masalah kurang atau lebih itu urusannya Tuhan. Tugas kita ketika Tuhan suruh beri, beri. Bapak Ibu Saudara. Karena ketika memberi itu benih yang ditabur. Benih itu akan bertumbuh dan berbuah lebih lagi. Ya, kita memberi lebih lagi untuk Tuhan juga. Jadi mental raja itu adalah mental yang begitu. Kalau mental budak sidik-sidik minta, kekurangan sidik minta. Enggak dong, kalau kita kekurangan, kita mulai berdoa, kita berpikir, Tuhan kasih saya hikmat supaya saya bisa bekerja lebih pintar lagi. Bukakan, bahkan mintanya ginilah, jangan minta uang. Tuhan bukakan kesempatan-kesempatan supaya saya bisa bekerja lebih excellence lagi. Tuhan bukakan koneksi-koneksi, ketemu orang-orang yang tepat sehingga dengan pekerjaan kami bisa menjadi lebih lagi. Ya, bukan karena Tuhan aku ora duit, paring ono duit, berharapnya mujizat ketika keluar ada orang ngirimi duit sak kresek. ya itu mungkin terjadi. Tapi ketika itu terjadi, besok kamu enggak mau kerja, kita enggak mau kerja. Yang kita lakukan apa? Minta duit sak kresek lagi terus. Itu yang terjadi atas bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Jangan salah loh, ketika mereka ada di padang gurun, Tuhan provide semuanya. Teman-teman setuju? Kita semua setuju ya? Ya, makan pagi dikasih mana, ya toh. Ngomel, bosen mana terus? Ya wes, mau apa? Burung dara ya, tiap sore ada burung dara lewat bisa dimakan, bahkan saking rakusnya dimakan sampai keluar dari hidungnya. Firaun bilang begitu kan. Semua kasutnya, pakaiannya, celananya dari mereka kecil sampai mereka besar ngikutin size mereka. Wah, all size. Tidak rusak oleh padang gurun, tidak rusak oleh air apapun, all size sampai mereka besar. Di siang ada tiang awan, di malam ada tiang api. Ya, menyertai di padang gurun tidak kepanasan, di malam hari kan dingin padang gurun, tidak kedinginan. Ya, padang gurun itu panas sekali Bapak Ibu, bisa sampai 50-60 derajat Celcius. Semarang aja bulan-bulan lalu panasnya kayak gitu ya, rasanya udah meletek ya, enggak males gitu, mau keluar aja udah males. Ini di padang gurun untuk 40 tahun. Tuhan kasih sedemikian rupa, tapi jangan keliru. Nanti ketika dia stepping into his promise, mereka melewati sungai Yordan itu sebagai batasan mereka masuk ke Kanaan. Apa yang terjadi? Itu semua berhenti Bapak Ibu Saudara. Terus Tuhan suruh apa? Kamu perang, kamu usaha. Kamu perang. Dan generasi yang ada, yang masuk ke dalam tanah Kanaan itu, yang generasi lama, cuma 2 orang. Yaitu siapa? Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa pun Tuhan tidak izinkan masuk. Kenapa? Tuhan bersihkan itu semua mental budak. Dia buat sebuah generasi baru, mental pemenang, mental raja. Itulah yang pada akhirnya kalau nanti Bapak Ibu lihat, yang merebut semua Kanaan, semua raksasa itu dibantai habis. Bahkan itu tadi yang orang enak, siapa yang membantai? Kaleb. Ketika dia berumur 80 tahun. Bayangin orang 80 tahun ngabisin raksasa yang paling gede di antara semua raksasa yang lain. Ya, itulah mental pemenang, itulah mental raja Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir adalah fisik. Fisik mereka perlu digembleng lah, wong di Mesir tidak dikasih makan yang proper. Ini dikasih mana, dikasih burung dara, dikasih kambing, domba, semuanya persembahan, mereka bisa makan juga. Ya. Dan di situ Tuhan bentuk kemampuan mereka untuk berperang. Kita pun perlu mempersiapkan itu untuk hidup kita juga Bapak Ibu Saudara, menjaga fisik juga. Oke, itu yang diproses. Terus yang selanjutnya, nah ini yang menjadi jawaban, bagaimana meresponnya. Ketika kita ada di dalam sebuah prosesnya Tuhan, gimana kita meresponnya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu kita perlu kenal siapa Bapak kita di surga, itu kita perlu ngerti. Ya, kalau saya kenal sama Pak Joni, misalkan Pak Joni itu orang yang baik, yang apa. Ketika saya dengar dari orang, ngerti enggak Pak Joni itu ya kemarin melakukan hal yang tidak benar loh. Dia gini-gini, saya percaya enggak? Enggak. Lah setiap hari Pak Joni sama saya kok, saya kenal dia kok. Dia enggak mungkin. Nah sama, kita sama Bapak di surga juga gitu. Seringkali kita dengar Bapak di surga itu baik, bukan dari
pengalaman kita sama Bapa di surga, tapi pengalaman kita dari dikasih tahu orang, Tuhan baik lu, Tuhan baik. Kita mikir, ya buat lu Tuhan baik, buat aku ora koyoke. Ya, Bapak Ibu Saudara tahu Ayub? Ya, cerita Ayub ya, demikian kaya luar biasa. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Tuhan izinkan proses itu terjadi dalam kehidupannya. Singkat cerita, anaknya mati, hartanya hilang, semuanya cuma tinggal istrinya. Istrinya di situ pun maido dia, istrinya, wah sudahlah lupakan Tuhanmu, dia tidak akan pernah nolong apa. Nah pada akhir ayatnya di dalam Ayub yang terakhir-terakhir Bapak Ibu Saudara bisa baca. Ayub bilang kayak gini, sekarang aku mengenal Engkau Tuhan, bukan dari apa kata orang aku mengenal Engkau, tapi dari pengalamanku ketika setiap proses yang sulit itu saya jalani, dan Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Jadi dapatkan itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu intim sama Tuhan, kita perlu ngerti firman itu perlu benar-benar kita renungkan siang dan malam. Kenapa kok siang dan malam? Paginya kita membaca, kita renungkan. Jadi ketika masalah datang yang kepikiran apa? Firman. Bukan malah pikir ke hal yang lain. Ya toh? Itu Bapak Ibu Saudara, kenali siapa Bapak kita. Kalau kita kenal, kita tahu dia adalah Bapak yang tidak pernah mengecewakan. Ya, yang kedua apa? Mengucap syukur. Bersyukur dalam segala hal disyukuri. Ada nih ini ya disyukuri. Belum ada disyukuri dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah jadi bapak sama ibu, papa mama mesti nangkep ini. Kalau anaknya nih misal minta sesuatu, minta terus tapi tidak pernah berterima kasih, ya sebel ya. Ya bener ya, jengkel juga atau ngisinya jaluan, tapi ya sebagai bapak, papa mama juga pasti memberi. Tapi coba bayangin kalau anaknya bilang gini ke papa mamanya, mah thank you ya sudah ngelahirin aku, pah thank you ya sudah take care aku selama ini. Terima kasih selalu ada makanan di rumah, papa mama didik. Kira-kira kalau Bapak Ibu sebagai bapak, sebagai orang tua, anak itu udah usah minta apa-apa, dikasih enggak? Kasih. Bahkan butuhmu apa, kamu butuh apa, tak kasih. Dan sama Tuhan juga gitu. Kita isinya jaluk tapi enggak pernah bersyukur. Ya gemes juga ya sebagai bapak, meskipun sabar tapi ya gemes juga. Nah kita belajar mengucap syukur. Dan mengucap syukur itu ternyata juga ngerubah hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita jadi lebih enteng, hidup itu jadi lebih enak. Ya, enggak beban, enggak kemerungsung. Terus yang ketiga, apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, ini yang Tuhan ngomong ke Yosua waktu itu. Jadi Musa itu matinya tiba-tiba Bapak Ibu dipanggil ke gunung sendirian, enggak turun lagi, sudah. Habis itu Tuhan ngomong ke Yosua, kamu sing lanjutke yo. Loh, yo kaget juga Yosua kan? Tapi dia sudah dibentuk mentalnya, dan itu pun di satu pasal Tuhan ngomong ke dia 3 kali loh. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Pasti Tuhan tahu benar Musa tuh si Yosua itu gembregel ya hatinya ya. Maksudnya wah piye gitu Tuhan yo. Bangsa sing koyok ngene aku sing kudu maju perang. Tapi Tuhan ngomong apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Berjalanlah sungguh-sungguh setia menurut firman yang kuberikan kepadamu. Maka tidak akan ada bangsa dimanapun di bumi ini yang sanggup melawan engkau. Engkau akan dibuat berhasil, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Itu janji-janji Tuhan semua. Tapi apa? Kuatkan, teguhkan hatimu. Atau bahasanya mungkin kekiniannya sekarang sabar. Ya, sabar, tenang, percaya. Tuhan tuh akan guide kita terus. Kuatkan, teguhkan hatimu. Oke, yang terakhir, yang keempat. Gimana kita meresponnya? Kita ada di dalam komunitas yang benar. Kalau lagi ada masalah, ya cerita yang terbaik pertama adalah ke suami istri. Kalau kalian butuh bantuan ke Pak Joni, Bu Ompin, atau ke kepala komsel masing-masing. Itu adalah sebuah solusi yang sangat simpel dan sangat cepat. Orang itu sebenarnya kebutuhannya yang paling utama butuh didengar Bapak Ibu Saudara. Kalau lagi ada masalah, cerita, wis denger ke ae. Sudah 80% dari masalahnya selesai. Mereka butuh didengar. Mungkin keluarga yang 4 orang meninggal, 4 itu mereka tidak cerita ke siapa-siapa. Mereka kumpul dewe, punya diskusi dewe, akhirnya mereka bikin keputusan sendiri. Tapi kalau ada yang menguatkan, ada yang mendukung, paling tidak lewat doa, lewat ya message, SMS, WA atau apa, itu sudah paling tidak
menguatkan, saling menguatkan. Itu solusi yang paling mudah Bapak Ibu Saudara yang kita bisa lakukan. Dan kita pun bisa jadi orang-orang yang mau mendengar. Oke? 4 itu. Oke, sebelum kita selesai, saya ada 2 ilustrasi di sini. Ini mengenai proses yang sangat menarik. Jadi ketika Tuhan memproses kita, itu memang banyak hal yang dibentuk, dibersihkan dari hidup kita supaya kita kuat. Supaya bangsa Israel ini, waktu itu bangsa Israel bisa masuk dengan Kanaan dan dia menang. Oh ya, by the way, ketika mereka masuk ke Kanaan, mereka tidak pernah kalah sampai terakhir. Mereka menang terus, dan tidak pernah kalah. Ya, bayangkan loh, padahal di yang lalu-lalu, wah Tuhan jengkel, serang mati, yang tidak percaya mati apa. Tapi ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka menang sampai akhir, semuanya bersih dikuasai. Ya, ini ada Chinese bamboo ya, bambu di China. Saya pernah lihat hutan bambu kayak gini di China, sangat lebat, tinggi sekali. Menariknya Bapak Ibu Saudara pernah tahu berapa lama bambu ini tumbuh untuk bisa mencapai ratusan meter tingginya? Berapa lama? Tebak aja lah, tebak. 10 tahun? 5 tahun? Hah? 10 tahun ya, kita ngomong ya. Enggak, ini hanya mungkin 6 tahun dia bisa sampai ratusan meter gini. Tetapi menariknya, 5 tahun pertama tingginya bambu cuma 50 cm. 5 tahun pertama dia hanya tumbuh 50 cm. Setelah 5 tahun, setiap harinya dia tumbuh 1 meter. 1 harinya. Sampai dia bisa mencapai beberapa ada yang ratusan meter tingginya Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara tahu bambu itu pohon satu-satunya pohon yang tidak pernah ambruk. Pernah lihat bambu ambruk? Nah itu bambu yang ditanam di pot. Kalau yang ditanam di pepohonan bambu, apa kayak yang di foto ini, dia tidak pernah ambruk. Kenapa? Karena setelah saya baca, itu 5 tahun pertama, dia kayak enggak tumbuh. Orang lihat ini kayak mati, enggak tumbuh. Tapi ternyata dia tumbuh ke bawah, ratusan meter ke bawah untuk nanemin akarnya. Sehingga dia benar-benar kuat, benar-benar strong Bapak Ibu Saudara. Nah seringkali kita di dalam hidup, kita merasa kayak Tuhan kok tanam aku di bawah, kayak ditanam tuh kan enggak enak ya. Deket sama bangkai, sama kotoran, gelap, lembab, enggak enak. Tapi ternyata ketika kita ditanam, kita turun ke bawah, disitulah yang akan membuat kita kuat. Seringkali yaitu perjuangan-perjuangan, kesulitan-kesulitan itu yang membuat kita kuat Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika kita di China melayani Tuhan, sulit untuk mendapatkan sebuah kebebasan beribadah yang kayak gini. Nyanyi meh all out we ditahan-tahan. Isinya deg-degan tok jagani pintu ya toh. Anu Siti apa nih? Ya pernah mau kumpul di satu tempat, ada mobil polisi di depan tiba-tiba datang. Kita ditanya mau ngapain. Jadi enggak pernah nyaman. Kita sama waktu itu sempat berdoa, Tuhan kok angelmen ya. Tiap kali pulang ke Semarang tuh enak, ke gereja mana jedang-jedung AC-nya atis, saune enak gitu. Enak lah pokoknya, kursinya empuk. Di sana sulit sekali kita. Tapi disitulah saya belajar di masa-masa sukar itu. Itulah di mana Tuhan menanam saya masuk ke dalam Bapak Ibu Saudara. Saya jadi tidak komplainan, bukan tidur. Ya kita pernah mission ke Nanjing tuh -3, -4 Bapak Ibu Saudara. Tidak ada tempat nginep di dormitory dormitory itu di apa sih namanya? Asrama ya, asrama anak-anak sekolah. Mau mandi kok? Ya. Tapi heaternya mati kok. Bayangin pakai air panasnya tuh mati. Jadi -2, -3 tuh kita mau mandi ya bingung juga. Akhirnya ambil air serau-serau dilap-lap aja udah selesai, enggak mandi. Tapi itulah susahnya di situ Bapak Ibu Saudara. Kita enggak ada uang kita terbatas dari kerja, kita kumpulkan uang kita mission, Saya sampai ingat saya waktu pacaran sama Chris pertama, Luki, duitmu kok cuma segini. Ya, 10 tahun kerja beginilah. Aku ngomong ya tiap kali kumpul harus untuk mission habis lagi. Tidak ada support sama sekali memang secara keuangan. Tapi kita berikan itu untuk Tuhan, untuk anak-anak muda di tempat itu. Nah disitulah saya merasa Tuhan memang tanam.
Ya sih sekarang kalau misalnya tidur di mana, di lantai, di mana, ya ayo enggak masalah. Ya. Makanya kadang kita perlu Bapak Ibu Saudara, kalau Pak Joni ada mission trip atau apa, ikut pergi ya, tidur apa di hutan atau apa ya, untuk latihan. Karena sulit, memang sulit di tempat-tempat itu tuh sulit. Makanya saya sempat waktu itu mikir enak yo. Gereja-gereja di Indonesia itu mereka bangun gedung, sound system, sedangkan ternyata pendeta-pendeta yang ada di pedalaman-pedalaman itu mereka tuh struggle Bapak Ibu Saudara. Saya kuliah teologi, saya ketemu pendeta-pendeta di Papua, di Kalimantan, itu mereka mau dapat ke sinyal aja tuh harus jalan berapa kilometer untuk bisa dapat. Go sekolah tok, buat sekolah saja. Jadi wow, betapa enaknya hidup kita sekarang itu sudah jauh lebih enak. Ya, jadi yuk Bapak Ibu Saudara, di tengah semua persoalan, percayalah Tuhan itu sedang menumbuhkan kita. Mungkin belum menumbuh ke atas, belum ketok, tapi percayalah menumbuh ke bawah. Sampai ketemu apa? Sampai ketemu dasar. Siapa dasar yang kuat? Yesus itu sendiri. Oke, yang terakhir, perak. Ada seorang ibu, ini ada sebuah kesaksian dari teman saya, dia bilang gini, ada seorang ibu ketemu sama pengrajin perak. Dia tanya sama pengrajin peraknya, Pak, kalau Bapak memurnikan perak itu gimana? Oh ya, saya masukkan pot itu, saya panaskan Bu, suhu lebih dari 100 derajat. Sampai panas, nanti kalau sudah panas, kotoran-kotoran itu ada di atas. Yang bawah itu yang perak murninya. Jadi kotorannya diambil, nanti perak murninya yang sisanya di situ. Nah, kalau kita sekarang Bapak Ibu Saudara lagi dalam kondisi seperti dipanaskan sama Tuhan, hidupku kok rasanya panasnya enggak karuan, maksudnya banyak persoalan, banyak gesekan. Percayalah, saudara juga sedang dimurnikan. Ada karakter-karakter yang jelek mungkin, mental-mental budak, mental-mental yang mungkin Tuhan mau benahi, lagi dibersihkan di situ. Jadi setialah, nikmatilah. Susah memang. Tapi percayalah, Tuhan menyertai, ada Tuhan di situ. Nah, terus ibunya tanya lagi, loh Pak, ketika Bapak manasin itu, Bapaknya ada di mana? Ya saya di situ, saya megangin tongkatnya, saya ada di situ. Nah sama, Tuhan juga gitu. Roh Kudus bilang ke ibu itu, aku juga kayak gitu. Ketika kamu ada di dalam api untuk dimurnikan, aku enggak kemana-mana, aku ada di situ. Ingat ceritanya Mesak Abednego, ya, ada di dalam dapur api, Tuhan ada di mana? Ada di situ sama mereka. Sama Bapak Ibu Saudara, kita pun ketika di dalam api, Tuhan ada di situ sama kita. Lanjut lagi, ibunya tanya, Pak, nah ini Bapak memurnikan perak ini, taunya perak ini murni gimana? Akhirnya Bapak ini jawab, sampai saya bisa melihat muka saya di perak itu Bu. Sama, sampai kapan persoalan api yang harus kita hadapi Bapak Ibu Saudara selesai. Sampai ketika Yesus melihat ada karakter Kristus itu di dalam hidupnya kita. Disitulah setiap trial, percobaan, proses itu akan berhenti. Jadi jadikan itu seperti perak ini Bapak Ibu Saudara. Sampai ketika Tuhan kalau lihat kita, wah kis koyo aku ki bocahku ki. Ya, sudah mirip dengan saya, sudah enggak kayak dulu lagi. Dan disitulah semuanya selesai. Ya, ada 2 ayat terakhir sebelum kita selesai. Roma 8 ayat 28. Ini ayat yang menjadi ayat pernikahan saya sama Chris, karena di sini memang kita banyak mengalami banyak hal. Ya, di sini ditulis apa? Kita tahu sekarang. Kenapa sekarang? Karena dulu belum tahu. Ketika kita mengalami trial, pencobaan, kesusahan, kesulitan, pemurnian dari Tuhan, kita belum tahu Bapak Ibu Saudara, kok kayak susah. Tapi setelah itu semuanya selesai, kita bisa ngomong apa? Kita tahu sekarang. Sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada kejahatannya enggak di situ? Enggak ada. Jadi Tuhan itu mengizinkan setiap proses jadi apa? Untuk kebaikannya kita. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Mungkin sekarang lagi struggle, lagi sulit, lagi berjuang, tidak apa-apa, maju terus. Mungkin 5 tahun lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, kita akan bilang ayat ini sama-sama. Kita tahu sekarang Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Ya, oke. Yang terakhir. Ingat 12 pengintai tadi Bapak Ibu Saudara, berapa orang yang percaya? 2, yang 10 orang tidak percaya. 40 tahun mereka melewati padang gurun. Waktu mau memasuki ke tanah Kanaan, ke Yeriko, Musa mengutus 2 orang pengintai lagi. Di situ dia ketemu sama Rahab, Ibu ya, sama itu yang menyembunyikan mereka. 2 pengintai ini untuk melihat Yeriko itu seperti apa. Setelah mereka kembali, ya, apa yang dikatakan 2 pengintai itu? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Sudah mental apa ini? Mental raja. Mereka belum mengalahkan loh, masih di luar loh, baru mau masuk loh, lagi mengintai loh. Tapi responnya apa? Sudah benar belum? Benar, ya. Saya tahu mungkin di dalam hidup Bapak Ibu Saudara saat ini Tuhan ada janji sesuatu, atau mungkin Bapak Ibu di dalam hati dapat sesuatu, oh Tuhan ngomong saya harus gini, dan itu belum kelihatan. Tidak apa-apa, tetaplah percaya, karena itu proses. Sampai kapan Pak? Tidak tahu, saya juga tidak tahu. Yang tahu cuma Tuhan sama Bapak Ibu Saudara sendiri. Semakin lama kita istilahnya ngelemes ke hati, maksudnya jangan nantang terus be Tuhan, kita lemeskan saja, percaya sama Tuhan. Semakin karakter Kristus itu muncul dalam kehidupannya kita. Semakin si pengrajin perak itu melihat, oh aku sudah bisa lihat gambaranku pada perak itu. Aku bisa melihat mukaku, Tuhan Yesus ngomong aku bisa lihat mukaku untuk hidupnya Yogi, di hidupnya Pak Joni, hidupnya kita semua. Disitulah proses kita selesai Bapak Ibu Saudara. Dan nanti ada proses lagi enggak? Ada lagi. Terus hal-hal yang memang belum selesai Tuhan akan beresin. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika kita mati, bukan uang kita, bukan jabatan, bukan apapun yang kita miliki. Mungkin 100 tahun lagi rumah yang kita tinggali akan ditinggali orang lain. Mungkin uang kita di bank sudah tidak tahu ada di mana. Tapi yang kita bawa sampai mati itu apa? Karakter kita ini. Tuhan tidak akan buang itu, Tuhan akan bawa. Jadi kekhususan, kelucuan, kebaikan kita semua masing-masing itu akan kita bawa sampai kekekalan. Tapi satu prosesnya Tuhan akan proses murnikan itu terus sampai kita menang. Amin. Ya, ini satu lagu yang bagus, yang menciptakan teman saya, Pastor Samuel Anton. Dan saya suka sekali lagu ini. Kita sama-sama nyanyikan ya Bapak Saudara ya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku.
Bapa, kami mengucap syukur. Kami sekarang mengerti bahwa Engkau Bapa yang punya rencana yang terbaik untuk hidup kami. Dan Engkau Bapa yang selalu menepati janji-janji-Mu atas setiap hidup kami. Apabila saat ini Bapa, masih banyak hal yang kami harus lewati. Mungkin itu tantangan, mungkin itu pencobaan, mungkin itu ujian. Kami sekarang mengerti bahwa itu baik untuk hidup kami. Kami akan terus melaju Tuhan, kami tidak akan menyerah. Karena seperti lagu ini bilang, Engkau pun tidak menyerah atas hidup kami. Engkau bahkan tidak pernah meninggalkan kami, meski saat kami meninggalkan Engkau. Ajari kami Tuhan untuk terus percaya akan proses. Percaya bahwa setiap proses itu memurnikan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap karakter-karakter yang bukan merupakan karakter Kristus, itu semua mulai hari ini semakin dihabisi, dihilangkan dari kehidupan kami. Murnikan kami Tuhan, panaskan kami. Kalau kami harus melewati panas yang sangat besar itu, biarlah itu yang jadi, tidak apa-apa. Karena kami tahu proses itu akan memurnikan hati kami. Karena kami juga tahu Engkau hadir ketika kami ada di dalam proses itu. Sampai kami semua menjadi serupa Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Firman sudah disampaikan, biar firman ini menjadi benih yang ditanam di hati mereka, di tanah yang subur, sehingga bertumbuh berbuah 100 kali lipat, bahkan lebih, sehingga kehidupan kami semua di tempat ini menjadi dampak yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya ketika kami siap, maka janji-janji-Mu itu satu demi satu akan kami saksikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Meteraikan setiap firman ini, setiap firman yang sudah disampaikan oleh kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Oke, terima kasih. Baik saudara, mari kita akan berdoa dan kita akan menyerahkan setiap kehidupan kita semua kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Terima berkat dari Tuhan. Katakan amin, katakan puji Tuhan. Imani terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau terus naik dan tidak turun. Akan kau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Akan surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Firman-Mu mengatakan, ya Tuhan, apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, hal yang dimakan, hal yang dipakai, semuanya itu Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagi-Mu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya katakan bersama,